Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, kita lanjutkan kajian sehat sembuh tanpa obat. Ya, sehat sembuh tanpa obat. Kemarin kita sudah masuk di part 1 ya, yaitu membahas hubungan antara iman dan kesehatan. Iman dan kesehatan. Jadi di awal sudah disampaikan bahwa kita itu, manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang sempurna, makhluk yang sudah diberikan perangkat-perangkat di dalam tubuh kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis, perangkat otomatis ya, jadi perangkat menerima, sensor menerima, mengolah, dan kemudian menggunakannya sendiri. Yang dirasa diperlu disimpan, yang tidak diperlukan dibuang. Nah, ini konsep perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuh kita itu. Jadi subhanallah, kalau kita itu disandingkan ya seperti mobil atau robot atau apapun, jadi manusia itu adalah satu makhluk begitu ya, yang dia bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi makhluk hidup itu bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi dia bisa mengurus dirinya sendiri, bisa mikirkan dirinya sendiri. Itu manusia. Maka Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau sempurna. Nah, di sini kesempurnaannya kalau dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Nah, di awal sudah disampaikan Allah itu yang menciptakan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Jadi bukan hanya cuma korban asalnya tak ke asal gawe begitu, tidak. Tapi Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah agar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beribadah, melaksanakan perintah Allah. Itu manusia. Maka ketika perangkat-perangkat yang melekat di dalam diri kita itu digunakan untuk mengikuti, melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perangkat-perangkat ini akan bekerja secara otomatis. Tek 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 begitu ya. Dia akan mengambil atau mensensor apapun masuk ke dalam dirinya melalui indranya itu secukupnya, semampunya, sesuai dengan syariatnya. Yang tidak penting dia akan buang. Kemudian dia akan mengolah data-data input itu dalam otaknya. Kemudian akan menjadikan data yang sudah masuk itu menjadi satu aktivitas sehari-harinya yang dirasa perlu disimpan di memorinya, yang tidak dibuang. Nah, ini seperti ini. Ini konsep kerja tubuh kita itu seperti ini. Tentu ini bisa melaksanakan seperti itu, bisa mengerti seperti itu kalau ada iman. Ya. Jadi kita percaya dulu bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita percaya dulu bahwa kita itu tidak bisa, tidak mampu apa-apa kalau tidak atas kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Kalau kita tidak
punya iman, tidak bisa. Kemarin juga sudah bisa sampaikan, iman itu bukan hanya perkara ya kita percaya kepada Allah, meyakini Rasulullah, rukun iman itu tidak. Bukan hanya cuman kita akan membuat KTP kita itu Islam, tidak. Ketika ditanya kita agamamu apa, Islam, tidak. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat, ya. Bukan hanya sekedar itu. Bukan kita hanya sekedar melaksanakan peringatan-peringatan hari raya, ya, bukan hanya itu, tetapi lebih pada penghayatan dan pengamalan tentang hakikatnya. Kenapa kita sholat, kenapa kita wudhu, kenapa kita berzikir, kenapa kita berdoa, kenapa kita membaca Al-Quran, kenapa kita harus bersedekah, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bisa menjawab itu, maka insya Allah kita akan bersungguh-sungguh melaksanakannya. Jadi di awal kemarin, ya, di dalam surat Al-Hajj sudah Abi sampaikan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan yang sempurna, baik di kehidupan dunia, di alam barzakh, maupun di akhirat. Subhanallah. Jadi orang yang beriman itu seperti itu, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 62. Jadi orang yang beriman itu dia tidak akan mendapatkan kesusahannya, dia tidak akan susah. Jadi orang yang beriman itu tidak susah apapun yang terjadi di dunia ini, karena dia menyerahkan seluruh tubuhnya, seluruh dirinya, seluruh hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang beriman tuh begitu, dia yakin betul, percaya betul. Jadi percaya betul kepada Allah. Kalau Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memenuhi hidup kita, Allah yang memberikan kehidupan kita, Allah yang menjaga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini maka kalau sudah muncul seperti itu dalam diri kita, kita akan ada ketenangan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ini iman itu kan sebetulnya di situ itu, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ itu. Ya. Jadi ketika kita sudah mengatakan Allah itu satu, Allah itu Tuhanku, Muhammad itu Rasulullah, Al-Quran itu kitabku, dan seterusnya, maka kita harus Allahu somad, kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang hak dimintai pertolongan. Ini iman. Dia harus ihsan, dia betul-betul harus merasakan betul seperti CCTV. Jadi merasa diawasi, merasa dicukupi. Setiap yang dia rasakan, setiap yang dia dapatkan itu adalah rezeki dari Allah. Maka akan terus dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka mulutnya ini loh, ya, mulutnya ini perwujudan dari iman itu, dia akan selalu mengucapkan bismillah di dalam setiap aktivitasnya, dengan menyebut nama Allah dalam setiap aktivitasnya, karena segala aktivitasnya dikendalikan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai perwujudan rasa syukurnya bahwa setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan atas pemberian Allah, atas izin dari Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selalu dia ucapkan sebagai perwujudan bahwa di dalam dia melaksanakan aktivitas itu banyak salah dan khilaf. Maka aktivitasnya itu Masya Allah, Bismillahi,
Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masya Allah, Allah Akbar ya karim. Nah ini sahabatku semuanya, ya dipahami. Kalau sudah seperti ini, maka seperti kita akan mampu melaksanakan seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ini. Mampu melaksanakannya dan akhirnya kita akan apa? Kita akan mendapatkan ketenangan, rasa aman, dan kita juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah silahkan ya diperdalam kembali, dilihat kembali surat Al-Hajj ayat 62. Yang selanjutnya, kalau yang pertama tadi orang yang beriman itu akan merasakan ketenangan, kedamaian, kenyamanan yang sempurna, baik kehidupan di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Ya, ini anti galau, anti stres, anti depresi, anti mumet ya. Ya, orang yang beriman itu dia tidak akan stres, dia tidak akan mumet. Maka yang selanjutnya adalah orang yang beriman itu niscaya akan menaati Allah. Jadi keimanan itu akan melahirkan ketaatan yang penuh kepada Allah. Nah, jika kita beriman kepada Allah, maka kita wajib menaati seluruh perintah dan ajarannya secara otomatis. Keimanan dan ketaatan itu akan melahirkan kebaikan. Nah ini, jadi orang yang beriman itu pasti akan baik. Kata kuncinya ini yang Abi bahas di dalam IBT, ISMA Behavior Therapy, bahwa orang yang beriman itu dia akan menjadi baik. Terapi perilaku ya, pengendali kita, pengendali nafsu kita tuh ya iman tadi itu. Kita ini liar nih, kita kan otomatis di perangkat kita kan otomatis toh. Maka pengendalinya ya iman tadi. Maka orang yang beriman itu otomatis dia akan menjadi baik. Orang beriman akan menjadi baik. Orang yang beriman dia tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang beriman, orang yang beriman dia akan suka berbuat baik. Orang yang beriman dia akan suka melakukan hal-hal yang terpuji. Itu orang yang beriman. Dia akan senantiasa fastabiqul khairat. Dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahu Akbar. Iya. Jadi, Masya Allah. Nah, anak uang iman, dia ngaku iman, kok dia masih jahat. Dia ngaku iman, kok dia itu masih mungkar. Dia ngaku iman, kok dia itu perilakunya, akhlaknya buruk. Imannya itu piye? Imannya kan berarti dipertanyakan. Berarti kan iman dia itu salah di dalam pemahaman keimanan gitu loh. Dia salah di dalam pemahaman keimanan. Karena keimanan itu, kebaikan-kebaikan itu ada limpahan cara dia untuk mengelola bumi ini. Sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi. Lah, kalau ada orang yang beriman kok buruk, kok jahat, loh berarti dia salah di dalam memahami keimanan. Ya, maka wahai para orang tua, wahai semuanya, penegak hukum, guru BK, konseling dan sebagainya, kalau mau membuat orang baik, tanamkan keimanan ke dalam dirinya. Jadi obatnya itu iman. Apa mas? Mbak Yu, Mbak, obatnya iman. Oh, iman. Sudah. Konsekuensi iman itu apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Iki obat. Ini terapi penyembuh. Jadi nak anak nakal, nak anak uang beli, dadeke udake wong beriman. Ajarkan dia, perintahkan dia atau paksa dia
untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, diikuti dengan pemahaman, diajarkan pemahamannya. Jadi nggak cuma diperintahkan sholat, kon itu, kon iki, tetapi diajarkan kepada dia kenapa kamu harus sholat. Sholat itu akan menjadikan kamu seperti ini, merasakan sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Lu jelas? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar loh. Kurang apa? Itu sholat, itu baru sholat. Sebaca istighfar akan mendapatkan ketenangan dan seterusnya. Maka jelas di sini iman itu akan menjadikan seseorang menjadi baik. Maka ayo, nggak usah khawatir. Mari kita beramai-ramai bersemangat untuk menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang beriman, bukan anak-anak yang bisa jadi itu, bisa jadi ini. Tidak, bukan di dunia, tetapi iman. Maka begitu lahir ceprot, ajarkan kalimat Allah, ajarkan kebiasaan-kebiasaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, tambah ilmu kita dua, nggih. Ikuti terus kajian-kajian Abi, dan ingat klik ada banyak kajian-kajian Abi ya, nasihat-nasihat Abi di YouTube maupun di Facebook ya. Di YouTube itu ada di Ainul Yakin, ada di Ainul Yakin TV. Di YouTube ada nasihat Abi Guru, silahkan ditekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.